Jika seorang bunuh diri, apakah ia tetap diampuni? Pertanyaan ini menyentuh luka yang dalam. Ia muncul di kamar sunyi setelah berita yang tidak kita mengerti. Ia muncul di kursi gereja ketika wajah yang kita kenal tidak duduk di sana lagi. Pertanyaan ini bukan untuk debat dingin. Pertanyaan ini tentang jiwa. Mari mulai dengan tenang. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Bukan upah karena kinerja moral. Allah menyelamatkan melalui karya Kristus. Ia mengampuni dosa dan Ia memberi hidup yang kekal. Jika hidup itu diberikan, hidup itu bukan sementara. Bukan pinjaman yang ditarik kembali setiap kali kita jatuh. Juru selamat tidak memberi hidup yang kekal lalu mencabutnya karena satu tebing terakhir. Ia tidak berubah pada jam gelap. Bunuh diri adalah dosa yang berat. Ia melanggar perintah untuk tidak membunuh. Ia menyakiti banyak hati dalam satu pukulan. Namun dosa yang berat bukan berarti dosa yang mustahil diampuni. Alkitab menegaskan ada satu dosa yang disebut tidak terampuni, penghujatan terhadap Roh Kudus. Bunuh diri tidak disebut sebagai dosa itu. Karena itu, kita menolak anggapan bahwa bunuh diri otomatis menghapus keselamatan orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Kita berkata sedih tetapi jujur, bunuh diri itu salah. Namun anugerah Kristus lebih besar daripada dosa terakhir di ujung nafas. Keberatan muncul, bagaimana dengan pertobatan? Bukankah orang yang bunuh diri tidak sempat mengakui dosanya? Jawabannya begini, pertobatan adalah buah dari karya Allah dalam hati. Bukan syarat yang kita kumpulkan untuk membeli keselamatan. Jika keselamatan bergantung pada daftar lengkap pengakuan di momen terakhir, tidak ada yang selamat. Kita sering berdosa tanpa sadar. Kita sering salah tanpa ingat. Kasih karunia lebih besar daripada kebodohan dan kelengahan kita. Orang percaya hidup dalam ritme mengaku dan bertobat. Tetapi dasar keselamatan bukan perfeksionisme pengakuan, melainkan pribadi yang menanggung seluruh dosa di kayu salib. Sekarang mari mendekat pada kenyataan. Bunuh diri melibatkan banyak faktor. Ada depresi yang panjang. Ada kelelahan yang tidak terlihat. Ada gangguan yang membuat pikiran kabur. Ada rasa bersalah yang menjerat seperti tali di leher. Semua itu tidak membenarkan dosa. Namun semua itu membuat kita berbelas kasihan terhadap orang yang terseret gelap. Kita tidak menyebut hitam menjadi putih. Kita juga tidak menyebut yang rapuh sebagai musuh. Kita meratap, mendoakan, dan menolong keluarga yang tertinggal. Membagi keluarga yang ditinggal, dengar ini. Kamu berhak bertanya. Kamu boleh marah pada keadaan dan menangis sampai habis air mata. Tapi jangan taruh dirimu di kursi hakim. Kamu tidak diminta menilai kemurnian iman orang yang kamu kasihi. Serahkan ia kepada Tuhan yang mengenal domba-dombanya. Jika kami milik Kristus, karya Kristus cukup. Tidak ada pintu yang tertutup bagi orang yang diselamatkan oleh anugerah. Dosa bunuh diri tidak lebih kuat dari tangan yang memegangnya sejak hari pertama ia percaya. Bagi jemaat, mari kita belajar berkata dengan seimbang. Jangan romantisasi bunuh diri. Jangan membungkusnya dengan kata-kata puitis yang menyesatkan generasi muda. Jangan pula menabur stigma yang menghancurkan keluarga yang sedang remuk. Katakan jujur bahwa bunuh diri adalah jalan yang salah. Katakan kuat bahwa Kristus tetap juru selamat yang kuat di jam terakhir. Katakan lembut bahwa gereja adalah rumah bagi mereka yang bergumul, bukan pengadilan yang menutup pintu. Bagi orang yang sedang berada di tepi, tolong dengarkan. Kamu tidak sendirian, ada jalan lain. Hubungi keluarga atau sahabat yang bisa dipercaya. Hubungi pendeta atau gembala jiwa. Jika kamu merasa tidak aman, segera hubungi layanan darurat setempat. Tidak ada malu dalam meminta tolong, kamu berharga. Hidupmu bukan beban yang sia-sia. Yesus tidak jijik padamu. Ia dekat dengan orang yang patah hati. Ia menyelamatkan, bukan memarahi. Ia menegakkan buluh yang terkulai. Kita juga perlu menata teologi yang sehat. Keselamatan tidak dipegang oleh kekuatan jari kita. Keselamatan dipegang oleh tangan Allah. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk bertobat, untuk melawan dosa, untuk berlari dalam terang. Namun ketika seseorang jatuh pada jam gelap, kita tidak menyimpulkan bahwa salib runtuh. Salib tetap berdiri. Darah yang sama menutupi dosa yang diucapkan dan dosa yang tidak sempat diucapkan. Jaminan tidak pernah dipasang pada kedisiplinan kita yang sempurna, melainkan pada kesetiaan Allah. Seseorang mungkin bertanya, apakah ini tidak memberi izin untuk berbuat sesuka hati? Tidak. Anugerah tidak mengizinkan dosa, anugerah mengubahkan hati. Orang yang mengerti anugerah tidak bermain-main dengan hidup. Ia belajar memohon pertolongan, membuka diri, dan berjalan bersama komunitas. Jika kamu berjuang dengan gelap, berkata jujurlah. Cari dokter, cari konselor. Cari saudara seiman, jangan berjalan sendiri. Sebab peperangan ini bukan melawan daging semata, melainkan melawan kebohongan yang membisik, kau sendirian. Padahal kamu tidak sendirian, ingat juga sisi tanggung jawab. Bunuh diri bukan pilihan yang netral. Ia menimbulkan luka yang luas. Karena itu, gereja perlu membangun pagar-pagar kasih. Ajari remaja tentang harapan, bangun kebiasaan saling menanyakan kabar jiwa.
Buat ruang aman untuk mengaku tanpa takut. Latih telinga untuk mendengar, bukan menggurui. Rangkul mereka yang bergumul dengan obat dan terapi. Jangan meremehkan ilmu. Tuhan memakai banyak alat untuk menyembuhkan. Bagi pelayan Tuhan, sampaikan kabar yang penuh. Jangan hanya berkata, bunuh diri itu dosa. Tambahkan, Kristus mengampuni, gereja menemani, dan jalan keluar itu ada. Arahkan jemaat pada disiplin harian yang kecil. Tidur yang cukup, makan yang teratur. Doa yang sederhana, firman yang diulang pelan. Pertemuan dengan sahabat yang jujur. Langkah kecil menahan badai besar. Dan di tengah langkah kecil itu, Roh Kudus bekerja. Sekarang mari kembali ke inti. Seorang Kristen yang bunuh diri telah melakukan dosa yang berat. Namun jika ia sungguh milik Kristus, ia tetap diampuni karena dasar keselamatannya adalah karya Kristus, bukan kinerja moral terakhirnya. Kita menolak rasa putus asa yang berkata, satu tindakan bisa mencabut anugerah yang sudah dijanjikan. Kita juga menolak kelalaian yang berkata, dosa tidak serius. Kita berjalan di jalan tengah yang sempit. Kebenaran dan kasih berjalan bersama. Untuk kamu yang ditinggalkan, pelan-pelan bernapas. Kumpulkan keluarga, berdoalah dengan kata yang pendek. Ya Tuhan, kasihanilah kami, carilah konselor dan gembala. Terimalah kasih dari jemaat, ingatlah bahwa duka ini panjang namun tidak sendirian. Seiring waktu, Tuhan menata ulang ruang yang hancur. Ia tidak menuntutmu kuat setiap hari. Ia menuntunmu bertahan dari pagi ke siang, dari siang ke malam, dari malam ke pagi lagi. Untuk kamu yang terpikir mengakhiri hidup, biarkan satu kalimat ini tinggal. Harapan ada, harapan itu bukan perasaan. Harapan itu pribadi. Ia mendekat padamu sekarang, panggil. Namanya minta tolong pada manusia yang ia kirim ambil telepon. Ucapkan, aku butuh pertolongan. Di ujung seberang ada suara yang akan menjawab. Sementara itu, kami berdoa agar Tuhan mengikat luka dan menunjukkan jalan pulang. Akhirnya kita menyerahkan semua pada tangan yang menyalip. Di sana dosa ditanggung, di sana hukuman diangkat. Di sana anugerah mengalir tidak putus. Bunuh diri tidak pernah menjadi pilihan yang benar. Tetapi salib tetap lebih besar. Dan bagi semua yang bersembunyi di bawah salib, tidak ada yang memisahkan mereka dari kasih Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya kita terus hidup. Itu sebabnya kita terus berharap. Itu sebabnya kita terus mengasihi, sambil menantikan hari ketika air mata berhenti dan pagi tidak lagi pudar.